Shalom, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman di malam hari ini, terlebih dahulu kita datang berdoa pada Bapa yang ada di dalam surga. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu melalui hamba-Mu, Pendeta Henny Christian. Biarlah firman-Mu di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman. Amin. Pasangan yang sepadan tuh yang kayak gimana sih? Kayak ini langsung aja. Yang pertama, kita lihat sama-sama dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Penolong yang sepadan, udah jelas gini, bisa nolong. Yang bisa menolong kita. Kenapa perlu sepadan? Supaya bisa menolong kita. Bayangin kalau yang dikasih Tuhan itu nggak bisa nolong kita, sama aja bohong. Seorang penolong itu memiliki kekuatan yang tidak kita miliki untuk melengkapi kita. Contoh, Kak Henny sama Kak Jojo itu saling melengkapi banget. Kak Henny itu nggak pinter bangun hubungan dengan orang baru gitu ya, agak kaku, agak kikuk gitu. Kalau kenalan sama orang biasanya Kak Henny itu nggak pinter basa-basi. Sedangkan Kak Jojo itu orang yang sangat ramah, hafal nama orang. Kak Henny sebaliknya. Jadi kita itu punya kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi banget. Seorang penolong itu menambah nilai dalam hidup kita. Namanya aja penolong. Pastinya dia bisa nolong kita, menambah nilai. Menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Menolong kita untuk bisa menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita bahas lebih detail. Apa maksudnya penolong yang bisa menolong kita jadi pribadi yang lebih baik? Kayak ini mau kasih tahu, pasangan yang kita pikir dikirim Tuhan sama kita, yang bahasanya jodoh nih dari Tuhan, nggak selalu nyenengin hati kita. Mungkin nggak sesuai dengan kriteria kita. Karena gini, yang dari Tuhan belum tentu selalu bikin kita happy. Justru yang namanya saling melengkapi pasti ada gesekan, seperti garpu dan sendok. Keduanya beda, nggak ada yang sama. Tetapi itu dibutuhkan. Justru kita nggak punya kekuatan yang dia miliki. Justru karena itulah Tuhan akan kirim orang yang berbeda biasanya dengan kita untuk memperlengkapi kita. Nah, gesekan yang terjadi itu bagus untuk mengasah sifat-sifat kita yang kekanak-kanakan, egois kita, mungkin kita orang yang berantakan, malas, cuek, dan lain sebagainya. Dan kita akan ketemu sama penolong yang justru akan menggesek karakter yang nggak baik dalam hidup kita. Contoh, Kak Henny tuh besar di keluarga yang broken home ya. Ini bukan cerita baru. Bahwa dari kecil tuh seperti hukum rimba. Kak Henny harus bisa survive gitu ya. Jadi punya tingkat keegoisan selfish yang cukup tinggi. Karena harus bertahan hidup gitu. Self survivalnya tinggi banget gitu. Nah, ketemu Kak Jojo yang orangnya selfless gitu. Waktu satu kali nih udah pernah cerita kayaknya di khotbah yang lain. Kita doa puasa di gereja waktu masih muda banget ya. Nah, setelah doa puasa tuh gereja nyiapin nasi kotak gitu. Nah, Kak Henny karena salah satu pemimpin di anak muda, Kak Henny ambil 2 kotak terus taruh di bawah kursi Kak Henny gitu. Nah, ternyata makanan yang disiapin gereja tuh nggak cukup. Nah, Kak Henny pikir, wah untung nih udah nyiapin nih buat kita gitu. Ternyata setelah Kak Henny kasih ke Kak Jojo, "Jo, aku udah siapin nih buat kamu." Kak Jojo ambil dan langsung bilang gini ke teman-teman yang lain, siapa tadi yang belum dapat? Tadi siapa yang belum dapat? Alhasil Kak Henny waktu itu kesel banget ya gitu. Dan Kak Henny itu kan orangnya sebenarnya agak introvert. Karena punya masalah keluarga jadi cenderung gak mau bicara gitu. Tertutup, gak gampang deket sama orang. Bahkan punya rasa sedikit takut untuk dekat sama orang gitu. Kalau ada yang kayak mepetin Kak Henny itu malah Kak Henny yang jadi kayak lari sendiri gitu. Gak suka sama yang agak agresif gitu ya. Nah jadi ketika Kak Jojo sama Kak Henny pacaran, Kak Jojo tuh justru yang ngasah Kak Henny sehingga orangnya tuh mau lebih supel gitu. Kak Jojo tuh yang outgoing banget.
yang temennya banyak. Kalau di gereja tuh nggak mau berdua-duaan doang, dia maunya tuh pergi makan tuh rame-rame sama temen-temen. Sedangkan Kak Henny tuh yang lebih ke eksklusif gitu loh, maunya berdua makan gitu, one on one. Kalau ketemu tuh lebih seneng yang one on one daripada yang sekaligus rame. Nah karena kayak merasa di keramaian gitu, merasa kayak sendiri dan nggak tahu mau ngapain gitu kalau di tengah orang banyak. Nah jadi justru dari Kak Jojo lah, Kak Henny belajar gimana lebih ramah sama orang, bagaimana lebih membuka diri untuk kenalan, untuk bangun hubungan, lebih mau bergaul, pergi makan rame-rame sama teman-teman gitu ya. Kalau Kak Henny tuh lebih mengutamakan kedalaman hubungan gitu. Jadi teman baiknya nggak banyak, tapi kalau udah baik tuh deket banget gitu. Tapi nggak gampang untuk bangun hubungan. Nah saling melengkapi lah gitu. Kak Jojo sebaliknya, temannya banyak, tapi yang deket banget yang nggak ada gitu. Nah Kak Jojo tuh ngajarin banyak ke Kak Henny. Tapi jujur ya waktu kita dating itu kesel banget lah. Pengennya kita bisa makan berdua, dia malah sama teman-temannya gitu. Kayak seminggu dia sibuk pelayanan sama teman-temannya gitu. Kayak berasa nggak perhatian sama aku. Nah gesekan-gesekan ini terjadi pasti karena untuk mengikis kita, membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Penolong itu membuat kita jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Kemudian penolong itu menolong kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kak Henny yakin bahwa setiap kita ini lahir dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seorang penolong dikirim Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penolong yang sepadan, justru dia yang akan menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukannya malah membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Harusnya dia malah yang mendukung kita, bukannya menghalangi kita. Mendorong kita maju, bukannya menarik kita mundur. Mendekatkan kita kepada Tuhan, bukannya malah membuat kita jadi jatuh. Kak Henny itu bersyukur. Waktu sama Kak Jojo tuh dipimpin Tuhan banget. Berdoa dan tanya Tuhan, siapa sih jodoh yang Tuhan kasih ke aku gitu. Dan Tuhan benar-benar bicara bahwa itu suamiku hari ini gitu. Nah bersyukur banget. Tadi Kak Henny cerita bahwa Kak Henny itu orang yang kayak sebenarnya secara pribadi sukanya di belakang layar, gak suka tampil, gak suka show off di depan orang. Jadi ketika banyak undangan-undangan datang untuk Kak Henny melayani di mimbar berkhotbah, Kak Henny tuh yang cenderung kayak enggak deh aku ngurus anak aja gitu. Kak Henny tuh orangnya family person banget gitu. Sukanya ada di rumah, anak rumahan. Maunya ngurus keluarga aja gitu. Tapi Kak Jojo lah yang terus mendorong gitu. Enggak Hen, kamu tuh dapat banyak kewahyuan dari Tuhan. Kamu harus bagikan, kamu harus mengajar. Tuhan tuh kasih talenta karunia ke kamu gitu untuk bicara. Kamu harus bicara. Justru Kak Henny bersyukur banget gitu. Kak Henny tuh bisa ada hari ini mengenali potensi yang Tuhan tanam dalam hidup Kak Henny. Hari ini Kak Henny puji Tuhan bisa jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Itu berkat seorang penolong yang luar biasa yang ngedorong Kak Henny untuk keluar dari rasa aman. Keluar dari comfort zone, rasa nyaman, maunya di belakang aja, gak mau kelihatan, maunya di rumah aja. Ngurus anak aja, tapi benar-benar bersyukur banget. Ada penolong tuh yang justru mendorong kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan menghalangi, seperti waktu Kak Henny dapat panggilan Tuhan untuk menolong orang miskin. Kemudian harus pergi meninggalkan anak dan suami untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Kebayangkan gak semua suami tuh bakal ngizinin istrinya pergi ninggalin rumah 3 hari, 5 hari, 10 hari, 13 hari ke pedalaman yang gak jelas gitu loh. Pulang-pulang gosong, hitam, melepuh gitu kan. Kaki kanan kiri penuh gigitan agas dan nyamuk gitu. Dan muka mulai keluar taucoan gitu loh, mulai spotting gitu. Dan suamiku tuh gak physical minded banget gitu. Dia malah dukung gitu, dia malah rilis. Penolong yang sepadan justru menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, penolong yang sepadan yang kedua adalah yang nyambung. Speak the same language. Kejadian 2:20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yuk perhatikan baik. Kejadian 2:20 ini,
Manusia ini dikasih Tuhan segala macam ternak ya, dan dia harus menamainya. Burung di udara, binatang di hutan, ya segala ternak. Tapi manusia ini, yaitu Adam yang pertama, tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Nggak sepadan tuh artinya gini, kita kan nggak bisa berkomunikasi sama binatang, nggak saling ngerti gitu loh. Nggak bisa diajak bertukar pikiran. Ya mungkin kita cerita sama kambing-kambing dan bebek-bebek gitu ya. Tapi kan mereka belum tentu ngerti kita dan kita juga nggak ngerti mereka. Nggak bisa diajak bertukar pikiran. Nggak nyambung gitu loh. Nggak senilai. Kita pakai baju mereka enggak. Bagi kita harus buang kotoran itu di kamar mandi. Mereka di mana saja gitu. Nggak senilai, nggak sevisi. Nggak bisa nolong kita. Nggak bisa ngisi hidup kita. Nah, penolong yang sepadan artinya gini, speak the same language, nyambung, bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak tuker pikiran, senilai sama kita. Susah banget loh kalau punya pasangan tuh yang gak bisa diajak berkomunikasi, gimana mau sehati. Kayak ini ketemu beberapa pasangan yang ya istri atau suaminya komplain gitu, gak bisa diajak ngomong sedikit ribut, nggak nyambung, istrinya kekanak-kanakan gitu ya, atau suaminya lebih fokus kepada uang gitu ya, hidup yang mewah, sementara dia seneng gitu kayak lihat Kak Heni mau turun ke pedalaman, bantu orang susah gitu. Nah kalau nggak sevisi, nggak senilai, nggak saling ngerti, nggak nyambung, gimana mau ngobrol? Makanya nggak heran, maaf banyak orang jadi selingkuh sama teman kerja, selingkuh di tempat pekerjaan atau tempat pelayanan karena mereka ketemu sama orang-orang yang nyambung. Makanya Kak Heni pernah bilang ini, kalau pengen ketemu sama orang-orang yang senilai sama sevisi, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya gini, fokus dulu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan, bekerja sungguh-sungguh. Nanti kita akan ketemu sama orang-orang yang punya visi yang sama. Ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama di ladang yang sama. Keren deh, nanti akan Tuhan tambahkan. Nah yang nyambung itu sevisi, ya setujuan. Karena hidup kita ini ya kalau nggak setujuan akan susah banget. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gimana mau saling dukung? Justru Yesus itu mengutus murid dua-dua. Supaya ketika ada yang satu lemah ada yang menguatkan. Kalau kita nggak sevisi, nggak setujuan, nggak ada yang bisa nemenin kita di perjalanan. Kalau nggak senilai, nggak sevalue, kita nggak bisa saling ngerti. Contoh, yang satu money minded banget, yang satunya generous banget, yang satu physical yang jadi utama, yang satu enggak. Ini akan nggak nyambung gitu loh. Jalan sama orang yang nggak senilai sama kita nggak nyaman. Contoh, ada pepatah bilang gini, birds always fly with the same feather. Burung akan terbang dengan sejenisnya. Nah kira-kira begitu. Senilai itu kita harus punya value yang sama dalam hidup ini. Dalam memakai kacamata melihat dunia, itu kacamatanya sama. Kalau nggak sehati, gimana mau komunikasi? Gimana mau ngobrol kalau nggak nyambung? Nah makanya hubungan tuh nggak boleh dipaksain. Kalau kita dating atau PDKT, banyak-banyaklah ngobrol. Kenali isi hatinya, kenali isi kepalanya. Kalau nggak nyambung, jangan dipaksa. Karena pernikahan tuh seumur hidup. Daripada kita nyesel, yang ada malah kita curhat sama pacar lama. Yang ketiga, penolong yang sepadan itu yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang sepadan adalah yang seimbang sama kita. Punya kekuatan yang sama. Seiman. Nah, Kak ini mau tekanin. Seimbang dalam iman. Itu penting. Ya, sama-sama orang percaya. Sebenarnya Kak ini mau tegasin. Seagama belum tentu seiman. It's not about religion. It's about godly or ungodly. Karena banyak orang Kristen mungkin yang sama-sama Kristen, tapi mereka ungodly. Mungkin agamanya sama, tapi mereka nggak takut Tuhan.
Seagama belum tentu sama-sama percaya. Beragama belum tentu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau diajak ke gereja aja males, diajak beribadah aja harus dipaksa, gak pernah doa, gak pernah cari Allah, ya mereka bukan orang percaya meskipun seagama. Masalahnya bukan agamanya, dia takut Tuhan atau enggaknya, godly or ungodly. Nah, tanda orang percaya adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seagama belum tentu seiman, maksudnya gini. Orang yang percaya hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang beriman pasti menghidupi firman. Nah, lihat, tanda orang itu memiliki Roh Allah di dalamnya adalah dia hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging, kata firman Tuhan. Apa itu hidup dalam roh? Mari kita lihat buah hidupnya. Galatia 5 ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat apakah orang ini punya buah roh dalam hidupnya. Buah roh ada 9. Ya mungkin dalam perjalanannya masih terus belajar, masih terus disempurnakan. Tapi lihat apakah orang ini hidup dalam daging. Contoh, apakah kekudusan penting buat dia? Apakah menjaga hubungan tetap kudus sampai pernikahan itu penting? Itu nilai orang-orang yang takut akan Tuhan. Buah roh itu dia sabar, nunggu sampai menikah. Kemudian penguasaan diri, waktu pacaran bisa nguasain diri nggak? Atau tangannya celamitan, nggak sopan ya? Orangnya penuh kasih nggak? Membawa damai nggak? Punya kemurahan nggak? Setia nggak? Kalau bolak-balik nyelingkuhin kamu mah udah jelas nggak punya buah roh ya. Nah, tidak semua orang yang beragama Kristen hidup dipimpin Roh Allah. Buktinya banyak orang Kristen yang hidup dalam kedagingan kan? Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pastikan kita lihat buah-buah hidup orang. Kita pengen tahu apakah orang ini sungguh-sungguh orang percaya, orang beriman atau bukan, takut akan Tuhan atau tidak, lihat buah hidupnya. Apakah yang lahir dari hidupnya adalah buah roh atau perbuatan daging. Jangan terkecoh hanya karena seagama. Ini bukan tentang agama, tapi seimbang, sama-sama percaya, sama-sama beriman kepada Tuhan. Karena apa yang kita yakini akan nyata dalam tindakan dan perkataan kita. Kita bisa lihat apakah orang itu meyakini firman Tuhan, lihat buahnya. Apakah dia melakukan firman Tuhan. Jangan cuma ngaku anak Tuhan tapi kelakuan bukan. Bilangnya anak Tuhan tapi gak jaga omongan. Ngomongnya jorok mulu. Nah udah jelas-jelas agama doang. KTP doang. Seagama tuh belum tentu seiman. Orang beriman meyakini firman Tuhan adalah kebenaran dan dia hidup takut akan Tuhan. Ini mau tutup. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkokan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Penilaian kita untuk sepadan dalam iman itu adalah orang yang sama-sama hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini mau tutup dengan kesaksian ini.
Kak Jojo itu jadi teladan dalam iman dalam hidup Kak Heni. Dari sejak kita masih SMA, Kak Jojo tuh konsisten dalam mengikut Tuhan. Gak pernah ninggalin Tuhan. Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan. Orangnya tuh suka denger firman. Waktu kita pacaran aja, Kak Heni tuh bolak-balik diajakinnya pergi ke KKR, pergi ke conference, dengerin khotbah pendeta ini, pendeta itu. Dan Kak Jojo tuh, Kak Heni masih ingat banget waktu masih muda ya, kejar-kejar hamba Tuhan gitu ya untuk minta foto. Aduh, dia punya koleksi foto dengan hamba-hamba Tuhan hebat, se-internasional ya. Dari Amerika, dari Afrika, dari mana-mana deh gitu. Sampai di Australia juga begitu gitu kan. Begitu haus akan firman Tuhan, kerjaannya tuh baca firman, dengerin firman gitu. Sampai sekarang, dari sejak pacaran sampai sekarang. Hatinya buat jiwa-jiwa tuh luar biasa. Sangat care sama people gitu loh. Sangat ingin menolong orang. Murah hati. Kak Jojo tuh punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa gitu. Mengasihi orang lain, rela berkorban, murah hati. Kalau ada yang minta bantu, jarang ditolak. Nah, kita tuh mesti lihat apakah orang ini beriman, takut akan Tuhan, hidup dalam firman ya lewat keputusan yang dia ambil, perkataannya, sikapnya terhadap orang. Lihat orang tuh, lihat hatinya gitu. Bagaimana kita tahu apa isi hatinya? Dari hati akan lahir tindakan, pikiran, dan perkataan. Lihat buah-buah hidupnya. Nah, kalau dari sejak muda, kayaknya udah bisa lihat Kak Jojo tuh orang yang mengasihi sesama gitu, mengasihi jiwa-jiwa. He love people. Nah, kalau kita pengen lihat apakah kita sepadan atau tidak, baiklah 3 hal ini paling tidak jadi pertimbangan. Yang pertama, apakah orang ini jadi penolong dalam hidup kita yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan menolong kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, mendekatkan kita sama Tuhan, bukan yang malah membuat kita jatuh. Apakah orang ini adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi, bisa saling ngerti, senilai, sevisi, nyambung sama kita, tukar pikiran sama kita. Yang terakhir, apakah orang ini seimbang sama kita, sama-sama orang percaya, takut akan Tuhan dan beriman sama Tuhan. Kak ini berdoa agar kalian semua bijaksana dalam memilih pasangan. Nikah tuh gampang, ngejalaninnya yang susah. Pilih dan juga berdoa karena jodoh dari Tuhan tidak akan kemana-mana. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat terberkati dengan firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Heni Kristianus. Semoga firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari, dan kita selalu percaya, kita selalu andalkan Tuhan sebagai jurumudi dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.